Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, arti-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu,
hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu, kita akan sama-sama membaca dalam kitab Mazmur 103 ayat 1 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Apapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengambil dari ayat kedua. Dikatakan di sini, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Kita diperingatkan untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Kenapa perlu diingat? Karena kita cenderung untuk melupakan. Nah, pertanyaannya, kenapa lupa? Karena ada banyak faktor. Kita bicara tentang pikun, kita berbicara tentang lupa, adalah penurunan fungsi otak yang mempengaruhi emosi, daya ingat, dan penyakit ini memang biasa diderita oleh lansia atau orang yang lanjut usia. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat dan juga stres. Penyakit pikun dan lupa ini katanya buat orang lansia, tetapi anak-anak muda juga, orang-orang muda juga bisa mengalami hal ini. Saudara, dikatakan pikun, dikatakan lupa adalah penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat. Hal ini bisa dialami oleh semua usia. Penyebabnya, saya membaca penyebabnya adalah karena mengalami stres. Ada dalam tekanan, terlalu banyak pikiran, dan lebih daripada itu gangguan suasana hati ini memiliki dampak yang besar terhadap memori kita, sehingga kebanyakan kali kita menjadi lupa. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang Kristen, banyak orang ketebusan memiliki penyakit ini, penyakit lupa atau penyakit pikun. Sehingga Mazmur Daud katakan, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Kenapa sih kita lupa? Kenapa sih kita pikun? Kita lupa akan kehadiran Tuhan. Kita lupa akan kebaikan Tuhan. Kita lupa akan kesetiaan Tuhan. Kita lupa akan kebesaran Tuhan. Kita lupa apa yang telah dikerjakan Tuhan bagi hidup kita. Kita lupa akan janji-janji Tuhan. Pertanyaannya, kenapa sampai kita bisa lupa? Karena tekanan yang kita alami. Kenapa sampai kita bisa lupa? Karena masalah yang kita hadapi. Kenapa sampai bisa lupa? Kenapa sampai bisa pikun? Karena persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kenapa bisa lupa? Karena terlalu banyak pikiran. Kenapa bisa lupa? Kenapa sampai kita bisa pikun? Karena gangguan suasana hati ini memiliki dampak besar terhadap memori kita, sehingga kita lupa akan kebaikan Tuhan bagi kita. Makanya dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa gangguan suasana hati. Makanya firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati harus dijaga agar tidak ada gangguan. Ayat yang lain dikatakan bahwa hati yang gembira itu obat. Banyak kali hati kita tidak punya sukacita karena ada masalah-masalah, persoalan-persoalan, tekanan-tekanan, sehingga membuat kita tidak punya sukacita, tidak ada punya kegembiraan, tidak ada joy. Dan pada akhirnya kita lupa semua kebaikan Tuhan. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar dari Mazmur 103. Kita belajar dari Raja Daud. Raja Daud katakan, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Pagi ini kita belajar, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun situasi yang kita hadapi, apapun yang terjadi dengan kita di pagi ini, saya mau mengingatkan Bapak Ibu untuk jangan lupakan kebaikan Tuhan.
Dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga dicatat kebaikan-kebaikan Tuhan yang dicatat dalam Mazmur 103. Dan kita harus ingat, kita tidak perlu untuk melupakannya. Ayat yang ketiga katakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jangan lupa, ini harus diingat. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini kita harus tetap ingat. Ayat 4 katakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat yang kelima katakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ayat 8 katakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 9 katakan, tidak selalu Ia menuntut. Kalau kita manusia banyak menuntut, Tuhan tidak pernah menuntut. Dia paham keberadaan kita, Dia tahu keadaan kita, dan tidak pernah Dia menuntut seperti ayat 9 katakan. Ayat 10 katakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Ayat 12 katakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Wow, ini luar biasa. Dan ayat 13 mengatakan, Tuhan sayang kepada kita. Hal-hal ini, hal-hal yang ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur 103. Pagi ini kita belajar bersama-sama untuk tidak lagi memiliki penyakit lupa atau pikun. Kita tidak melupakan segala kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita pada pagi ini, ingatlah akan semua kebaikan-kebaikan yang Allah perbuat dalam hidup kita. Ingatlah akan segala kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita. Ingatlah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ingatlah bahwa kita adalah sasaran kasih yang dicurahkan Allah kepada kita. Ingatlah bahwa benar-benar matanya senantiasa tertuju kepada kita, yang selalu berteriak dan minta tolong kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi ini sekali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu memulai pagi kita dengan selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Di ayat yang pertama, Mazmur 103 mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kalau kita melihat, kita merenungkan semua kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup kita, maka saya percaya akan ada pujian yang keluar dari hati, itu keluar lewat bibir mulut kita untuk selalu dan senantiasa memuji Tuhan, karena Dia baik. Pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu pada saat ini, kita mulai pagi kita dengan mengucap syukur dan mengingat semua kebaikan Allah bagi kehidupan kita. Sebelum kita memulai hari kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai semua aktivitas kita pada pagi ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita sepakat, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, kita berdoa untuk presiden kita, untuk para pemimpin kita, kita berdoa untuk tempat kota di mana kita tinggal, kita berdoa untuk banyak hal. Karena kita tahu Allah mendengar dan menjawab setiap doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi ini kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan.
kekuatan, kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami dengan tidak berkekurangan suatu apapun. Kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pagi ini kami bisa datang di hadapan hadirat-Mu untuk mendengar sebahagian dari kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami tahu Tuhan semua karena kasih karunia Allah yang besar yang dicurahkan, yang diberikan bagi setiap kami pada pagi ini. Bapa, hamba-Mu berdoa pada pagi ini untuk setiap pemirsa, untuk setiap orang yang menyaksikan acara ini. Berdoa Tuhan supaya tidak ada penyakit lupa dalam kehidupan kami. Kami mau senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan kami. Mau mengingat segala sesuatu yang Allah kerjakan kepada kami melalui Kristus Yesus. Kami mau mengingat semua janji-janji Allah yang diperuntukkan bagi kami. Kami mau mengingat betapa besar Engkau, betapa setianya Engkau dalam kehidupan kami. Tolong kami, mampukan kami supaya kami tidak melupakan semuanya itu. Apapun keberadaan kami, apapun situasi kami, apapun Tuhan masalah dan persoalan kami, kami tetap mau memandang kepada Engkau dan mau mengatakan sungguh Allah baik dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami berdoa memberkati keluarga kami, kekuatan, kesehatan untuk mampu berdiri bekerja sepanjang hari ini dan selalu ada dalam pimpinan tangan Tuhan yang kuat. Hamba-Mu berdoa Tuhan secara khusus untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin kami yang tertinggi, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah, orang-orang yang kepadanya Tuhan percayakan segala sesuatu untuk mereka putuskan, untuk mereka pimpin, dan ada kedamaian bagi kami rakyat Indonesia. Berdoa untuk TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang menopang, orang dokter, para perawat. Kami berdoa untuk mereka kekuatan, kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi mereka semua Tuhan. Apalagi saat ini Indonesia dilanda COVID dan belum berakhir Tuhan. Biar hikmat daripada Engkau ada kepada setiap orang sehingga wabah ini boleh berlalu daripada kami. Tetapi untuk hal apapun kami tetap mengucap syukur dan berterima kasih karena kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami percaya Engkau selalu mendengar doa kami dan selalu menjawab doa kami. Dan kami akhiri doa kami dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari kekal hingga kekal selama-lamanya. Amin.